Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Januaria Simpan dalam renungan malam edisi hari Sabtu tanggal 6 Juli tahun 2024. Dan bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini sesuai dengan Nas Almanak GKE terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 3 ayat 6 hingga ayat yang ke-21 di bawah perikop Abner memihak Daud. Saya membaca ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara dapat membaca secara lengkap di rumah masing-masing. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Saudara-saudari, saat ini saya mengangkat tema yaitu mengelola amarah. Ya, saudara-saudari, di dalam Alkitab kita dapat menemukan contoh tentang bagaimana pertengkaran dapat memutuskan ikatan persaudaraan. Salah satunya dalam kisah yang terdapat di dalam bagian firman Tuhan hari ini. Ini berawal dari tuduhan dan kecurigaan Isi-Boset terhadap Abner, pamannya sendiri, bahwa Abner telah menghampiri gundik Saul, ayahnya. Tentu saja tuduhan tersebut menyebabkan Abner menjadi sangat marah. Sejak itu dia tidak ingin lagi memihak kepada Isi-Boset. Padahal Isi-Boset ini adalah keponakannya sendiri. Tidak lain adalah merupakan anak dari Saul. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk berbalik dan memberi dukungan kepada Daud. Sangat disayangkan bahwa kecurigaan tidak mendasar, kecurigaan yang tidak beralasan yang dilayangkan oleh Isi-Boset kepada Abner telah memutuskan ikatan persaudaraan di antara mereka. Yang sesungguhnya hubungan mereka ini sebenarnya sangat dekat, yaitu paman dan keponakan. Abner yang begitu setia kepada keluarga Saul, bahkan ia juga yang membantu Isi-Boset naik tahta, sekarang memilih untuk membelot dan mendukung Daud. Di sini kawan berubah menjadi lawan. Kemudian dapat kita ketahui pada akhir kehidupan keduanya, mereka mengalami nasib yang sangat mengenaskan, di mana Abner dibunuh secara tragis oleh Yoab dan Isi-Boset dibunuh oleh anak buahnya sendiri di tempat tidurnya. Seandainya saja jika Isi-Boset tidak membangkitkan kemarahan pamannya Abner, dan Abner ini tidak menjadi cepat tersulut emosi, tentu perseteruan antara paman dan keponakan ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk menjadi orang yang sabar, untuk dapat mengendalikan emosi diri kita dan bertindak hati-hati ketika kita sedang emosi. Jangan kita menjadi lekas marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya kita keluarkan, sehingga akhirnya dapat menyebabkan penyesalan yang mendalam yang tidak dapat diperbaiki lagi. Bahkan Amsal pasal 14 ayat 17 berkata, "Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar." Hendaknya melewati kisah Isi-Boset dan Abner dalam bagian firman Tuhan hari ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita dapat senantiasa bersabar dalam bertindak dan berhati-hati ketika sedang emosi. Jangan kita menjadi lekas marah dan suka bertengkar dengan orang lain. Bahkan dalam Mazmur pasal 37 ayat 8 berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu." Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kiranya kita dapat meneladani Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa sabar dalam menanggung segala sesuatu,
dan dapat hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Seperti juga yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 8. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kiranya melewati firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk bersabar. Kita belajar untuk mengelola emosi kita, sehingga kita dapat lebih berhikmat dan bijaksana. Sehingga kita dapat memiliki relasi yang baik dengan semua orang, dengan orang-orang di sekitar kita, terlebih dengan anggota keluarga kita. Tuhan memberkati melewati firman-Nya pada saat ini. Amin. Untuk menutup renungan kita pada saat ini, saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah bersama-sama kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami untuk senantiasa berlaku sabar, mengelola emosi dengan baik, dan hidup berdamai dengan sesama kami. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami dimampukan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.